Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Allah kita dapat bertemu kembali mengikuti ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis atau minggu ke-Tritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami, sehingga kami masih memperoleh kesempatan beribadah kepada Tuhan pada minggu hari ini. Kebenaran-Mu telah nyata di dunia ini, dan kami telah memilih jalan kebenaran yang dari Tuhan untuk kami jalani. Berjalan di jalan kebenaran-Mu, kerajaan-Mu akan semakin nyata di dunia ini. Jalan kebenaran hanya dari Tuhan, karena itu hiduplah di jalan kebenarannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Berilah hidupmu hanya untuk Tuhan. Marilah kita agungkan namanya, kita saksikan kasih setianya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Pada ayat yang keempat kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera
bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ke-6 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 8b sampai dengan ayat 9. Demikian bunyinya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan ayat 2. Kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, diambil dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita baca secara responsoria. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 274 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada hari ini.
Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horasma Dihita Saluhutna. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, Hasito Lusadaon ni Debata. Dengan topik minggu, tetaplah menyuarakan kebenaran. Pertanyaan sektor. Pada hari Kamis 15 Juli 2021 jam 7 WIB akan dilaksanakan pertanyaan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan supaya jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan PHD sektor diambil dari 1 Musa 32 ayat 13 sampai dengan ayat ke-21, atau dari kitab Kejadian pasal yang 32 ayat 13 sampai dengan ayat ke-21 dengan topik Hasadaon Dohot Hadameon di Bagasan Tuhani. Warta pertama dan kedua. Hendak melaksanakan pemberkatan pernikahan Saudara Billy Haryara Putra Situmorang, putra dari Bapak Albroston Situmorang dan Ibu Afrida Boru Manurung, alamat Jalan Rantai, Kampung Baru, Gunung Batu, Bogor, Jemaat HKBP Bogor, Resort Bogor, Distrik 28 Deboskap, dengan Saudari Agnes Arliantanti Simbolon, putri dari Bapak Pancar Simbolon dan Ibu Agustina Boru Pangaribuan, dengan alamat Jalan Dadali 2 nomor 43, Tanah Sareal Bogor, Jemaat HKBP Bincarung, Resort Bincarung, Distrik 28 Deboskap. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan di HKBP Bogor, Resort Bogor, Distrik 28 Deboskap pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 8 WIB. Himbauan protokol kesehatan. Menyikapi surat edaran dari Presiden, Mendagri, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bogor tentang PPKM Darurat Jawa Bali untuk menekan penyebaran COVID-19 yang melonjak belakangan ini, serta keputusan rapat MPS garing MPSD garing Pendeta Resort HKBP Distrik 28 via Zoom sesuai dengan arahan Eporus HKBP, maka kami HKBP Distrik 28 Deboskap menetapkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, semua kegiatan tatap muka di gereja dihentikan sementara sampai tanggal 20 Juli 2021. Yang kedua, kegiatan CD, ibadah sekolah minggu, ibadah umum, ibadah pertanyaan sektor dilaksanakan secara live streaming dari gereja yang dihadiri hanya petugas pengkhotbah, liturgis, pemain musik, pro kantor, pembawa warta, petugas doa syafaat, multimedia, dan petugas audio dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak serta mengukur suhu tubuh sendiri. Yang ketiga, menghimbau agar setiap anggota jemaat dapat menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun berada, terutama kalau terpaksa harus keluar rumah. Yang keempat, menghimbau semua anggota jemaat supaya dapat mengikuti program vaksinasi massal yang dilaksanakan pemerintah melalui Dinas Kesehatan di Puskesmas atau di Puri Begawan dengan mendaftar melalui link yang disediakan oleh pemerintah. Yang kelima, karena sudah ada 3 keluarga jemaat HKBP Bincarung yang isoman, maka kami himbau supaya semua anggota jemaat yang isoman supaya segera berkoordinasi dengan seksi kesehatan kita untuk dapat dipantau dan diberikan obat
dan vitamin untuk mempercepat proses pemulihan. Demikian keputusan ini disampaikan supaya dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua sehat dan terbebas dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Posko Bincarung. Menyikapi banyaknya keluarga jemaat yang isoman, maka pemuda HKBP Bincarung bekerja sama dengan seksi kesehatan mengadakan posko Bincarung untuk dapat mengumpulkan dan menyalurkan sumbangan untuk keluarga yang isoman, sembako dan vitamin yang akan diantar ke rumah jemaat yang isoman dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jika ada anggota jemaat yang mau menyumbang bantuan, dapat menghubungi Saudara Edwin Pasaribu di 0878 7359 8369. Dan bagi keluarga yang isoman dapat menghubungi Edwin untuk dapat disalurkan setiap hari Sabtu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Pengumpulan KTP Jemaat. Diberitahukan kepada kita semua, Jemaat HKBP Bincarung, bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja kita, maka untuk semua jemaat yang sudah berusia 17 tahun ke atas diharapkan agar dapat mengumpulkan fotokopi KTP-nya dan diserahkan kepada tata usaha kita untuk dapat memperbaharui data pengguna rumah ibadah sesuai dengan hasil pertemuan dengan pihak kelurahan dan Muspika Tanah Sareal. Begitu juga tim perizinan juga akan meminta tanda tangan warga sekitar gereja yang dibantu oleh seksi kemasyarakatan. Database HKBP Bincarung. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan parhalado bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka Paniroi kita akan menghubungi kita untuk pemutakhiran database keluarga. Dimohon untuk dapat melengkapi datanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pemberdayaan Pangulanagok Tiki HKBP Distrik 28 Deboskap. Mulai hari Senin yang lalu, tanggal 5 Juli, 12 Juli, dan 19 Juli 2021, setiap jam 6 sore dan jam setengah 10 malam, dilaksanakan pemberdayaan Pangulanagok Tiki HKBP Distrik 28 Deboskap melalui Zoom meeting dengan pembicara dari Yayasan Gema Kriyasa Jakarta. Biarlah melalui kegiatan ini, maka semangat perubahan untuk melayani lebih baik dari tenaga full-timer semakin baik. Pemberdayaan ini juga akan berlanjut dengan tatap muka pada waktu rapat pendeta distrik di bulan Agustus. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 11 Juli 2021 sampai 17 Juli 2021. Firman Tuhan berkata, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 11 April 2021. Jumlah penerimaan 4.784.480 rupiah. Jumlah pengeluaran 7.884.363 rupiah. Sehingga saldo minggu ini minus 3.099.883 rupiah. Adapun saldo minggu lalu secara total 207.068.266 rupiah. Saldo minggu ini minus 3.099.883 rupiah. Sehingga saldo per 11 Juli 2021 203.968.383 rupiah. Demikian pembacaan warta jemaat di minggu hari ini.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menantang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu ini dengan topik tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyampaikan apa yang benar, apa yang berkenan,
kepada Tuhan, sekilas ini adalah hal yang sederhana. Menyampaikan kebenaran sekilas ini sederhana. Tetapi kenyataan membuktikan, menyatakan kebenaran itu tidak semudah mengucapkan kata-kata biasa. Baik Alkitab atau kenyataan sekarang, sepertinya bisa kita simpulkan orang akan lebih senang mendengarkan kata-kata yang membuat tertawa dibanding kata-kata yang benar dari firman Tuhan. Karena terkadang firman Tuhan bisa menegur, bisa mengingatkan, tetapi perkataan yang membuat tertawa itu akan menyejukkan hati. Oleh karena itu, rangkaian firman Tuhan ini ternyata sangat luas. Bagaimana seseorang bisa memberitakan firman Tuhan? Bagaimana Amos Amazia dalam teks ini? Saya memulai dengan istilah, mulailah dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang sangat-sangat kecil. Istilah ini sederhana juga. Alani pe upasan elak Batak pe arang dosongonon. Salamat dasor siga luhutan. Hal yang paling kecil itu bisa berpengaruh besar. Ketika di awal dia sudah salah, dasarnya sudah salah, maka ke atas pun dia akan salah. Bangunan pun seperti itu. Ketika pondasinya sudah salah, ke atas pun seberapa bagus pun itu tidak akan berguna. Tidak hanya bangunan secara fisik, bangunan secara rohani atau kehidupan kita, hal yang kecil pun itu sangat berpengaruh besar, baik dia hal kecil yang benar atau hal kecil yang salah. Contohnya, seseorang boleh saja mengatakan, aku ingin menjadi orang sukses, aku ingin menjadi seorang pengusaha, aku ingin menjadi seorang pemimpin. Ya silahkan. Tetapi ada hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil. Setidaknya mari coba merapikan dapur, mari coba merapikan tempat tidur, mari coba merapikan rumah. Dari situlah kesuksesan itu berawal. Tidak mungkin kita ataupun tidak akan pernah terjadi kita bermimpi menjadi orang sukses, tetapi rumah kita pun tidak bisa kita bereskan. Aku menjadi seorang penguasa, ya enggak masalah. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi penguasa, pemimpin banyak orang, sedangkan makan saja nasinya sisa, perutnya saja tidak bisa diatur. Bagaimana yang cukup? Dia mengambil satu piring, sisa setengah. Dengan kata lain, berbicara tentang kekuasaan silahkan, berbicara tentang kesuksesan silahkan, tetapi belajarlah dari hal yang sangat kecil. Sebaliknya, kejahatan juga, kejahatan yang kita lihat di Alkitab, seberapa kejamnya orang-orang, kejahatan yang terjadi sekarang mungkin berapa kejamnya, tapi percayalah, semua itu berawal dari hal yang kecil. Kejahatan itu bermula dari hal yang sangat kecil. Teks ini berbicara tentang kerajaan Israel. Itu berawal dari hal yang sangat-sangat kecil. Yaitu ketika bangsa Israel meminta seorang raja. Ketika bangsa Israel berkata kepada Samuel, Samuel, kami mau raja. Kami tidak mau lagi imam, nabi atau hakim. Ya seakan-akan ini hal yang normal ya. Ada perubahan perkembangan zaman, orang lain memiliki raja, ya kita maunya memiliki raja. Tetapi disinilah letak kesalahan awalnya. Tuhan berkata, Samuel jangan takut, lakukan saja. Mereka tidak menolak engkau, tetapi mereka menolak Tuhan. Ya bangsa Israel mungkin tidak menyadari yang mereka tolak itu bukan manusia, tapi yang mereka tolak adalah kepemimpinan Tuhan. Oleh karena itu terjadilah mereka dipimpin oleh raja Saul, Daud, Salomo. Tapi apa yang terjadi? Setelah Salomo, kerajaan itu pecah dan ada dua raja, Rehabeam dan Yerobeam. Dua-duanya ini sama-sama tidak beres. Rehabeam menyiksa rakyatnya dengan cara menaikkan pajak, menaikkan aturan. Yerobeam, ada satu kesalahan yang sangat besar dilakukan oleh Yerobeam, dan itulah yang dibenci
oleh Tuhan, termasuk dalam firman Tuhan hari ini. Karena dia tidak menginginkan bangsa Israel kembali lagi ke tempat asalnya. Yang dia lakukan, dia mendirikan bait suci, tempat menyembah berhala, 2 di Betel, itulah teks kita, di Dan. Betel dan 2 tempat pemujian berhala. Dia menciptakan seekor anak lembu. Disinilah kamu memuji Tuhan. Karena ada tradisi orang Israel, setiap tahun mereka akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berusia 12 tahun. Yang lebih jahat lagi, Yerobeam mengangkat imam yang bukan dari orang Lewi, mengangkat imam yang tidak tahu apa-apa, seakan-akan bisa memimpin dalam hal rohani. Oleh karena itulah kerusakan ini, kejahatan ini semakin nyata. Orang-orang tidak peduli lagi dalam hal ibadah, yang penting adalah uang. Oleh karena itu dalam keadaan ini Tuhan mengutus Amos. Amos, pergilah ke Yerobeam, pergilah ke Israel. Katakanlah satu hal, Yerobeam akan mati, bangsa Israel akan hancur. Tetapi yang dikatakan Amos ini benar. Amos ini bukan nabi dari awal. Amos ini adalah seorang peternak domba. Dia adalah pemungut buah pohon ara. Tuhan mengutusnya. Tetapi Amazia menolak dengan mengatakan, pergi kau dari sini. Di sana kau mencari kehidupanmu. Di sana kau melayani. Jangan di sini. Di sini tempat kudus. Sudah jelas itu penyembahan iblis. Sudah jelas itu penyembahan berhala. Amazia berkata, ini tempat kudus raja. Tetapi apa yang dilakukan Amos ini normal. Dan apa yang dihadapi Amos ini normal. Orang harus memberitakan firman Tuhan, tetapi dia harus siap sedia bahwa pemberitaan firman itu akan mendapat penolakan. Sama seperti sekarang, orang berjuang, tenaga medis berjuang, pemerintah berjuang mengatakan, tetaplah jaga kesehatan, tetaplah di rumah, patuhilah aturan. Tetapi percayalah, akan selalu ada orang yang mengatakan, tidak ada itu COVID, tidak ada itu penyakit ini, tidak ada itu 1, 2, 3, enggak ada itu. Tetapi sebagai jemaat Kristen, saya juga mengajak kita semua, mari mematuhi aturan dari pemerintah. Mari mendengarkan apa anjuran terbaik dari pemerintah. Amazia bukan seorang imam. Dia bukan imam asli. Dia hanya orang yang bekerja dengan istilah yang penting raja senang. Itulah Amazia. Apapun yang dikatakan oleh raja, ya aku lakukan. Yang penting raja senang. Tapi Bapak Ibu saudara terkasih, Amazia bisa menolak Amos. Bisa. Sama seperti kita bisa menolak pemberita firman Tuhan. Saya tidak mau mendengarkan dia berkhotbah, itu bisa. Tetapi Amazia tidak pernah bisa menolak firman Tuhan. Jika firman Tuhan berkata di ayat 11, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Ini bukan berita bohong, dan kenyataannya Yerobeam mati karena berperang. Dia mati oleh pedang. Amazia, kita bisa menolak pemberita firman Tuhan. Dang lomor aku membagi jamita nih, dang lomor aku minggu, dang lomor aku menangion hatani, bisa. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah bisa kita tolak. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu akan terjadi. Oleh karena itulah Amazia ini merupakan karakter orang yang sangat jahat. Dia mengesampingkan kebenaran, dia mengesampingkan firman Tuhan demi mengutamakan kenyamanan, kesenangan pribadi. Baik Amos atau Amazia, ini orang-orang yang setia. Amos setia dengan kebenarannya, dia tidak pernah berubah. Amazia setia dengan kepalsuannya. Mereka sama-sama setia. Dan inilah dua karakter, Amos dan Amazia, inilah dua gambaran perilaku. Amos, Amazia, ini adalah dua gambaran perilaku yang ditawarkan firman Tuhan kepada kita saat ini.
Berperilaku seperti Amos, berperilaku seperti Amazia, ini jelas ada. Ditawarkan kepada kita, memilih kepada siapa. Amos yang setia mengatakan yang benar, Amos yang setia mengatakan melakukan yang benar meskipun orang melawan, meskipun orang mengusir. Amazia yang setia bahkan mengatakan kepada orang utusannya, katakan kepada Yerobeam, bilang kepada Yerobeam, Amos ingin mengkudeta engkau. Amos ingin mengkudeta engkau. Kemudian dia mengusir Amos. Tidak ada Amos berniat jahat, tetapi untuk mempertahankan kesetiaannya, Amazia berani bersaksi palsu. Amazia berani mengusir pemberita firman Tuhan. Dua-duanya sama-sama setia, sama-sama memiliki karakter, tetapi kedua karakter ini memang sulit. Di dalam pekerjaan, mungkin kita akan diuji. Beranikah kita menjadi seorang pekerja yang benar, atau beranikah kita melawan ajakan untuk menjadi seorang pekerja yang penting atasan senang? Ini sama. Dua-duanya ini ada. Memilih supaya orang jadi setia biasanya ada tantangannya. Menjadi orang Kristen ada tantangannya. Menjadi orang yang penting Tuhan senang, yang penting bos senang, ini gampang. Tetapi kita melihat di antara Amos dan Amazia ada Tuhan. Antara Amos dan Amazia ada Tuhan. Oleh karena itulah ketika Amazia bisa menolak Amos, tapi Tuhan tidak. Bangsa Israel ini adalah gambaran anak yang hilang. Bangsa Israel gambaran anak yang hilang. Di Perjanjian Baru ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi pada akhirnya anak yang hilang itu diterima, tapi dengan tanda kutip karena bertobat. Anak yang hilang itu diterima dengan sukacita karena bertobat. Tetapi anak yang hilang Israel ini tidak diterima dan bahkan hancur. Amos melihat beberapa penglihatan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya menggambarkan orang Israel itu akan hancur dengan segera. Orang Israel itu akan dimusnahkan oleh Tuhan karena perbuatan mereka sangat-sangat jauh dari Tuhan. Bangsa-bangsa yang jahat itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi Amos berdoa, Tuhan jangan hancurkan mereka, tetapi biarkan mereka bertobat. Sehingga Amos datang. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka menolak dan mengusir. Apa yang terjadi berikutnya? Kemudian Amos berkata kepada Amazia, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anak laki-laki perempuan akan tewas dengan pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan, dan pada akhirnya kota itu akan hancur, akan dibuang. Amazia pun akan mati di pembuangan, di tempat yang hina. Tidak ada yang bohong satupun dari firman Tuhan. Yang dikatakan Amos adalah berita benar, yang dikatakan Amazia adalah tentang kesetiaan. Mari sebagai orang Kristen, mari kita pilih mana yang berkenan kepada Tuhan. Satu hal yang sangat mencolok dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu adalah keadilan sosial atau cinta uang. Seseorang bisa bekerja, tapi yang ada dalam pikirannya adalah uang. Saya bisa melayani, berkhotbah, yang di pikiran saya adalah uang. Bagaimana supaya jemaat saya senang, bagaimana supaya jemaat saya memberikan uang kepada saya, bisa. Orang bisa berbuat, yang penting uang. Orang datang ke gereja, apa mau kamu dengarkan khotbah? Kamu mau membuat aku tertawa, ku buat, yang penting kamu senang, yang penting kamu ngasih aku uang. Itu terjadi. Peribadahan betul-betul sangat rusak pada zaman Yerobeam. Tuhan berkata, jangan seperti itu. Jangan karena cinta uang, jangan karena hal uang ini kamu mengabaikan keadilan sosial, kamu mengabaikan hak milik orang lain, kamu menghancurkan kehidupan orang lain. Jemaat sekalian, seseorang bebas mencari uang, silahkan. Saya ingin kaya raya, silahkan. Tetapi jangan pernah kaya raya dengan cara menghancurkan kehidupan orang lain, memeras kehidupan orang lain. Pejabat mungkin bisa memeras bawahannya, tidak ada yang melawan, bisa. Orang kaya bisa mempekerjakan bawahannya dan membuat gajinya kecil, bisa. Itu bisa cara dia mencari uang. Tetapi
silahkan mencari apa yang kita inginkan dalam dunia ini tanpa harus menghancurkan kehidupan orang lain, tanpa harus membuat kehidupan orang lain menderita. Tuhan tidak marah kepada manusia yang mencari kekayaan, silahkan. Tetapi Tuhan marah ketika pencarian tersebut mengabaikan manusia sesamanya dan mengabaikan Tuhan. Bisa jadi karena kita mencari uang, karena kita ingin uang semakin banyak, mendengarkan firman Tuhan tidak pernah, atau mungkin dikesampingkan. Nantilah mendengarkan firman Tuhan, hanya ingin mencari pekerjaan, hanya ingin mencari uang. Nantilah yang berdoa itu, nantilah yang bernyanyi itu, nantilah yang memuji Tuhan itu. Bapak Ibu saudara terkasih, di atas segala pencarian manusia, kita harus ingat ada Tuhan yang memberikan. Tidak ada gunanya manusia mencari kekayaan, kekuasaan jika Tuhan tidak berkehendak, tidak ada gunanya. Tetapi saya sangat percaya firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Salomo tidak meminta kekayaan, kehormatan, dia meminta Tuhan, sertai aku. Tuhan kasih kekayaan, kehormatan, dan sebagainya. Oleh karena itulah, silahkan mencari. Dimanapun kita berada, mari jangan pernah mengabaikan keadilan sosial. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Demikianlah penekanan Amos kepada Yerobeam, kepada kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tentu tawaran kesuksesan itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Penyakit bisa membuat kita meninggalkan Tuhan, gangguan penyakit. Tetapi sebagai orang Kristen, Amos sebagai orang percaya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah mau berkata, aku tidak mau setia kepada Tuhan. Dia tahu pemberitaan firman Tuhan itu menyakitkan. Dia tahu meninggalkan Tuhan itu ada tawaran. Bileam ketika dia ditawari untuk mengutuki bangsa Israel, tawaran yang sangat besar ada. Kuberikan hartaku yang sangat banyak jika kau mau mengutuk bangsa Israel. Tawaran untuk meninggalkan Tuhan itu sangat banyak. Alani HP di dokebu kedeta 210 sada dia jadi do tuhita molo namar Tuhanon ingot ma gudang do kana porsuk akka nama nogio kita di luaran alai ihuton Yesusi saihuton Yesusi tedi homa jolo bukide nomor 210 sada ayat sada. Tuhan Yesus diparamahan. Masa unang ganggu haporseon unang tadikon Tuhani unang tadikon Tuhan Yesus naung mangalehon ngoluna naung mangalehon hosana lahumokopita unang holan alani arta tatinggal ho Tuhan Yesus unang holan alani haporsuhon mingolu tatinggal ho Tuhan Yesus lobi sian nabui lehonon nihalak nabui dolehon Tuhan itu hita alani gak bisa lo manamar pakirimon. Kenyataan memang firman Tuhan itu tidak selalu menyenangkan hati. Itu memperbaharui kehidupan manusia. Firman Tuhan itu tidak selalu menyenangkan hati. Jelas doi di 2 Timotius. Firman itu bisa mengingatkan, menegur, memperbaharui. Bahkan mungkin menghancurkan kehidupan kita. Maka biarkan firman Tuhan memperbaharui saya. Biarkan firman Tuhan mungkin merusak apa yang ada dalam pikiran saya. Jangan saya yang merusak firman Tuhan. Jangan saya yang memperbaharui firman Tuhan. Jangan kita hanya mendengar firman Tuhan apa yang mau kita dengar saja. Tetapi dengarlah semua firman Tuhan. Yerobeam senang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang mau menyenangkan hatinya. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang menegurnya. Alani pera amanginang. Jodoh TBG hatan di bata.
Mungkin natural hatta merasa kita tidak nyaman. Apa sih? Kenapa sih firman Tuhan ini menegur? Mengapa sih pengkhotbah itu menegur aku? Kenapa sih firman Tuhan itu tidak bisa membuat aku tertawa? Itulah firman Tuhan. Tidak selamanya firman Tuhan itu bisa menenangkan. Bisa juga dia menegur, bahkan bisa juga dia menghancurkan kehidupan kita, tetapi tidak menghilangkan nyawa kita. Banyak orang atau pemberita firman di Alkitab, dia tahu bahwa pemberitaan firman Tuhan itu menyakitkan. Dia tahu berkhotbah itu menyakitkan, dia tahu. Tetapi firman Tuhan Amos pada saat ini mengatakan, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut memberitakan kabar baik. Meskipun Amos tahu pemberitaan kebaikan itu mengatakan hal yang benar itu banyak persoalan. Dalam epistel juga ketika Yesus memberitakan kebenaran, banyak orang yang menolak. Alasan yang tidak masuk akal pun dibuat untuk menolak pemberitaan Yesus dengan mengatakan dia kan orang Nazaret, dia kan orang sini, dia tidak boleh berkhotbah. Hal yang tidak masuk akal pun dibuat untuk menolak Yesus memberitakan firman. Hal yang tidak masuk akal pun dibuat untuk menolak Amos. Hal yang tidak masuk akal pun dibuat untuk menolak Paulus atau pemberita firman. Mungkin kita mengingat sejarah kekristenan masuk ke tanah Batak. Orang menolak pemberita firman, menolak jelas. Mereka menolak pemberita firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia mungkin bisa menolak sesamanya, tetapi manusia tidak boleh menolak Tuhan. Yang terjadi adalah sekarang kita mendengar firman Tuhan. Sekarang kita menjadi orang Kristen. Baik Amos, baik Yesus itu mengalami penolakan. Tetapi Amos, Yesus, Stefanus, Paulus tidak pernah mundur dalam memberitakan firman Tuhan. Menjadi orang jujur ini juga memiliki tantangan. Ketika kita jujur, mungkin banyak orang yang tidak senang, tetapi percayalah, kehidupan ini tidak hanya tentang kita senang, orang lain senang, tetapi tentang Tuhan senang. Bapak Ibu saudara terkasih, ada sebuah ilustrasi tentang seorang dokter yang bernama Dr. Vivian Thomas. Dia adalah dokter berkulit hitam. Dan ada sahabatnya satu bernama Dr. Alfred Blalock. Mereka berdua ini di bagian bedah di rumah sakit John Hopkins, Amerika Serikat. Tahun atau abad 19, dia dasarnya ataupun basicnya bukan seorang dokter. Dia cleaning service. Cuman dia sangat tertarik dengan bagian bedah. Cuman hanya karena dia berkulit hitam dan pintar, meskipun pintar, dia tidak bisa mendapatkan prestasi pada saat itu. Tapi dia tidak takut. Dia selalu belajar tanpa orang tahu. Dia selalu belajar tapi Tuhan tahu. Akhirnya temannya tersebut, Dr. Alfred, melihat dan mengajaknya untuk belajar. Menyuruhnya sekolah, tapi dia tidak punya uang. Akhirnya dia diajari secara manual, diajari mereka belajar bersama. Pertama, mereka sukses. Mereka sukses besar karena mereka bisa menyembuhkan penyakit anak-anak pada saat itu, yaitu anak kebiruan. Dia bisa mengobati, padahal dia bukan dokter. Orang mengapresiasi, tapi yang diapresiasi siapa? Dr. Alfred. Dia merasa sedih karena aku tidak dianggap, nama aku pun tidak disebut. Dia sempat drop, tapi pada akhirnya istrinya mengatakan, kamu mau baik, baiklah, jangan karena prestasi, jangan karena kamu mau diangkat, kamu baik. Kalau kamu mau menjadi membantu melayani, lakukan. Dia kembali dan dia melayani, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Itulah dokter pertama yang berkulit hitam di universitas tersebut, dan foto mereka berdua dipajangkan di koridor universitas itu sampai sekarang. Dan ini dimasukkan dalam sebuah film yang berjudul The God Something the Lord Made. Semua itu pekerjaan Tuhan. Kita berbuat baik mungkin lebih besar ataupun seperti yang dia alami, banyak tantangan, banyak kebencian yang datang kepada kita. Tapi jangan takut.
Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Amos tidak pernah takut karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu hari ini, kejahatan, kebaikan, berkat itu tidak datang dengan hal yang instan. Tidak. Kesuksesan tidak datang dengan instan, kejahatan juga tidak datang dengan instan. Semua itu berawal dari hal yang sangat kecil. Oleh karena itu, jangan pernah biarkan hal yang kecil dalam kehidupan kita menjauh dari Tuhan. Jangan pernah biarkan hal-hal di luar sana membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi setialah kepada Tuhan, setialah dalam orang benar, setialah mengatakan yang benar. Apapun yang kita alami, percaya ada Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang menyapa kami dalam ibadah minggu hari ini. Berkati kami Tuhan, agar kiranya pengenalan kami bisa kami sampaikan, kami buktikan dalam kehidupan kami. Kami hidup sebagai orang benar, kami memberitakan kebenaran. Meskipun kami tahu banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Berkati kami Tuhan, negara kami saat ini yang sedang menghadapi COVID-19. Kuatkan kami Tuhan, berkati pemerintah, para medis, jemaat kami yang isolasi mandiri ataupun yang di rumah, yang bertugas di rumah sakit. Berkati mereka, pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya Tuhan, kekuatan yang daripadamu menguatkan hati dan diri mereka, mampu mengalahkan setiap penyakit. Berkati jemaatmu Tuhan dalam pergumulan masing-masing, dalam duka cita ataupun dalam pergumulan ekonomi. Berkati mereka Tuhan, agar kiranya kasih dan sukacitamu tetap menguatkan mereka, berpengharapan hanya kepadamu. Berkati kami Tuhan, banyak pergumulan dalam kehidupan kami, kiranya kami kuat dalam menjalaninya Tuhan. Kami tetap setia hanya berserah kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363. Kita mengumpulkan persembahan kita dan bisa kita kumpulkan, kita serahkan melalui transfer atau ketika peribadahan sudah dibuka. Kita bernyanyi. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya sehingga kita mengerti akan kebenaran Tuhan dan kita dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan telah menjanjikan berkat keselamatan bagi orang yang selalu berjalan di jalan kebenaran-Nya. Ya Tuhan Allah,
Bimbinglah kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu, supaya dalam setiap kehidupan kami tetap berjalan di jalan kebenaran. Walaupun banyak godaan yang mempengaruhi kita di dunia ini, agar kita meragukan kebenaran firman Tuhan, dan kita diarahkan memilih jalan di luar kebenaran firman Tuhan, tetaplah berdiri teguh dan tetaplah setia kepada Tuhan karena firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu madihita saluna, bulan itu hata, tu hata ma masuhi hata. Oras.